Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal kode emergensi di rumah sakit. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang macam-macam kode emergensi di rumah sakit. Ada beberapa kode emergensi yang kita kenal. Di antaranya ada 6 kode emergensi. Yang pertama adalah kode red. Kode red atau kode merah merupakan kode kebakaran. Kode blue atau kode biru jika terjadi kode henti jantung atau ada orang yang tidak bernapas atau tidak sadarkan diri. Yang ketiga yaitu kode pink. Kode pink merupakan kode tanda pencurian bayi. Kode black, kode di mana terjadi ancaman orang bersenjata atau bom. Yang kelima adalah kode brown, yaitu kode di mana kita disarankan untuk mengaktifkan evakuasi pasien. Yang keenam adalah kode oranye. Kode oranye terjadi jika terjadi insiden dari luar rumah sakit, misalkan ada kecelakaan lalu lintas massal, ada gempa bumi, atau ada kebakaran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kode red. Kode red yaitu kode jika terjadi kebakaran. Apa yang kita lakukan ketika terjadi kode red? Yaitu bekerja sesuai dengan prosedur. Di rumah sakit, di bagian-bagian terdapat papan kode red. Di situ tercantum nama-nama petugas dan ada warna topi. Ada beberapa warna topi, yaitu 4 topi: topi merah, kuning, biru, dan putih. Topi merah berarti sebagai pemadam api. Tugasnya adalah mematikan listrik dan mengaktifkan kode red. Untuk topi kuning merupakan leader. Leader dan tugasnya adalah mengevakuasi pasien. Sedangkan topi biru tugasnya adalah mematikan panel listrik dan menyelamatkan aset atau alat medis, terutama adalah yang memiliki nilai besar. Untuk topi putih, tugasnya adalah melakukan evakuasi dokumen penting tentunya. Untuk yang menggunakan topi merah tadi adalah memadamkan api. Di tiap bagian sudah terdapat APAR atau alat pemadam api ringan. Ini singkatan untuk mempermudah kita mengingat cara penggunaan APAR. Tata cara penggunaan APAR kita bisa singkat dengan PAS. S-nya ada 3. P adalah pin ditarik sampai lepas. Di alat APAR terdapat pin. Pinnya itu ditarik sampai terlepas. Prinsip kedua yaitu A. Arahkan nozzle ke sumber api. Nozzle atau selang. Selangnya diarahkan ke sumber api. Yang ketiga adalah S. S pertama, semprotkan APAR dengan menekan tuas. Tuasnya ditekan agar keluar serbuk atau cairannya di dalam APAR. S yang kedua, sapukan ke kanan dan ke kiri. Sapukan nozzle ke kanan dan ke kiri. S yang ketiga yaitu sesuaikan searah dengan arah angin. Mengapa disesuaikan dengan arah angin? Agar jika anginnya ke arah penolong, maka itu akan bisa membahayakan yang melakukan pemadaman api. Kita masuk ke kode pink. Kode pink atau kode penculikan bayi. Apa yang kita lakukan ketika terjadi kode pink? Ada pengumuman atau pengaktifkan kode pink. Kalau ada penculikan bayi di ruangan kita, dan apa langkah-langkah kita di luar ruangan? Bertindak cepat, segera hubungi nomor telepon emergensi. Misalkan 777. Di masing-masing rumah sakit itu bisa berbeda-beda, yaitu sesuai kode emergensi setempat. Kemudian sampaikan kode pink, kode pink, kode pink.
nanti operator akan segera mengumumkan ke seluruh bagian di rumah sakit dengan menggunakan pengeras suara kode ping, kode ping, kode ping, sehingga seluruh SDM rumah sakit yang terdekat dengan akses pintu keluar segera menutup pintu akses keluar. Dan jaga jangan ada pengunjung atau siapapun meninggalkan pintu keluar sampai dinyatakan aman. Lanjut yang ketiga, yaitu kode blue. Kode blue atau kode biru yaitu jika terjadi ada orang atau pasien atau petugas yang tidak sadarkan diri atau henti jantung atau henti napas. Apa yang kita lakukan? Yaitu segera responsif untuk mengaktifkan kode blue. Orang yang pertama prinsipnya adalah DRCAB. D-nya adalah danger, R-nya adalah respon, C-nya sirkulasi, A-nya airway, dan B-nya adalah breathing. Penolong pertama yang menemukan pasien harus melakukan danger, yaitu amankan diri, lingkungan, dan pasien. Setelah aman, misalkan saya contohkan, aman, pasiennya berada di tengah-tengah lalu lalang orang, makanya disingkirkan, atau di dekat dengan ada listrik, kabel-kabel, kita juga amankan pasiennya. Kemudian setelah aman, kita lakukan cek respon. Bagaimana kita mengecek responnya? Cek responnya adalah dengan melakukan tepukan di bahu sambil memanggil nama pasiennya atau sebutan pak, bu, seperti itu. Jika tidak ada respon, dilanjutkan dengan cek nadi. Nadinya tidak ada, maka aktifkan kode blue atau kode emergency dengan meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar situ. Tolong aktifkan kode blue. Apa yang dilakukan oleh penolong kedua yang diminta untuk melakukan kode blue? Penolong kedua mengaktifkan kode blue dengan menghubungi nomor emergency, misalkan 777, masing-masing institusi akan berbeda, dan sampaikan di dalam telepon kode blue, kode blue, kode blue. Sampaikan lokasi, kemudian sebutkan pasiennya dewasa atau anak, berapa orang, dan sebutkan nama yang melakukan telepon atau melakukan pelaporan, dan sebutkan lokasinya di mana, sehingga penolong dari tim kode blue sekunder akan bisa mengakses area yang terdapat pasien henti jantung. Setelah melakukan pengaturan kode blue, penolong kedua segera lakukan CPR dengan perbandingan 30:2 dan ventilasi, membantu penolong pertama melakukan RCP. Nah, saya mengingatkan kembali untuk high quality CPR untuk tenaga kesehatan harus mengetahui ini termasuk BHD atau bantuan hidup dasar. Alangkah baiknya orang-orang selain tenaga kesehatan juga mengetahui. Apa yang dilakukan pada saat CPR atau resusitasi jantung baru? Tekan dinding dada di tengah. Di tengah mana? Di antara puting kanan dan kiri, atau di tengah dinding dada. Ada 5 prinsip resusitasi jantung paru dengan kualitas tinggi. Yang pertama, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman 5 sampai 6 cm. Kemudian pada saat melakukan tekanan atau kompresi, biarkan dinding dada kembali mengembang secara sempurna, atau sebutannya adalah recoil sempurna. Yang keempat adalah minimalkan interupsi, jadi meminimalkan untuk berhenti dalam melakukan kompresi. Yang kelima, berikan nafas bantuan dengan perbandingan antara CPR dan nafas adalah 30:2. Kemudian cek irama atau evaluasinya
atau ganti posisi penolongnya antara kompresi dengan ventilasi adalah setiap 2 menit sekali. 2 menit sekali sekitar 5 siklus. Terima kasih, itu beberapa kode emergensi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.